Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Para pecinta channel Ponpes Abu Syamsuddin Batampar, para subscriber dan seluruh pemirsa dimanapun kalian berada, semoga hari kalian semua menyenangkan. Ini adalah pesan terbuka untuk saudaraku sebangsa setanah air, wabil khusus untuk saudaraku yang di Madura, dalam menyikapi polemik nasab ini jangan sampai kita terprovokasi dengan fitnah, dengan adu domba. Karena fitnah dan adu domba itu termasuk larangan, perbuatan yang dicela dalam agama Islam. Baginda Nabi bersabda, la yadkhulul jannata nammamun. Dalam riwayat yang lain, la yadkhulul jannata qattatun. Jadi tidak akan pernah masuk surga orang yang namimah, mengadu domba. Sedangkan fitnah sudah jelas di dalam Al-Quran, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ya, jadi jangan sampai terprovokasi, terpengaruh oleh fitnah dan adu domba. Saya sangat prihatin sekali terhadap keluarga Said Wasim. Dan saya sekilas ingin klarifikasi terhadap fitnah yang beredar di TikTok. Ada seorang video pakai kacamata, pakai kopiah kain itu, bahwa katanya saya memoles Said Wasim seperti seolah-olah seperti nasabah. Tidak bertanya dulu, kemudian membangun sebuah narasi, membuat sebuah narasi yang seolah-olah itu yang ngasih Said Wasim baju selendang surban itu saya. Subhanaka ya Rabb, hadza buhtanun azim. Ini adalah kebohongan yang besar, tapi kan saya tetap diam. Walaupun saya difitnah, saya tetap diam. Baik, adapun video yang di acara Naat yang di Sumeneb, itu saya baru pertama kali bertemu dengan Said Wasim. Dan di dalam video itu saya meminta kilmah, Yazidi kilmah fi mas'alatin nasab. Jadi kata-kata dalam masalah nasab yang sekarang menjadi polemik. Nah, akhirnya dia langsung ngegas, gaspol, batil, nah, itu. Makanya saya nanya waktu itu, namanya siapa, dari mana? Nah, dia menjawab dari Madinah. Baik. Baik, kalau kita kaji bersama soal video itu, ini Said Wasim dituntut katanya berbohong. Nah, dia asli Yaman yang diedarkan paspornya, dia orang Yaman mengaku dari Madinah. Sekarang, berbohong memang dosa. Tapi apakah berbohong seperti itu ada pasalnya? Tidak ada kan? Sekarang orang Madura misalnya, orang Madura ini, kerja ke Jakarta misalnya ini contoh. Sekarang sudah ngaku saya dari Jakarta. Apakah itu berbohong seperti itu ada pasalnya? Kan tidak. Bisa jadi karena dia sudah tinggal di Jakarta, yang ngaku dari Jakarta. Nah, sama, Said Wasim kerja di Madinah misalnya, mengaku dari Madinah. Ya itu kan nggak apa-apa, tempat domisili. Nah, bisa ditafsirkan seperti itu. Baik, terus yang kedua, kalau yang mengatakan batil itu dianggap ujaran kebencian, yang mengatakan batil itu bukan hanya Said Wasim, banyak. Nah, maka semua itu akan diseret
sebagai ujaran kebencian. Nah, kalau memang seperti itu kan harus dibuktikan nanti di pengadilan. Kalau memang yang dituntut itu adalah batil. Kalau memang yang batil terus siapa yang salah dan siapa yang benar. Nah, kan begini teman-teman, saudara-saudaraku di Madura. Terus yang ketiga, ini soal video sudah selesai. Yang ketiga, jangan pernah terprovokasi hanya gara-gara polemik nasab. Kita pikirkan dampaknya itu apa. Misalnya sudah video itu beredar oleh Said Wasim dan saya yang memvideo. Nah, kalau nasabnya Bu Anak itu batil, nah, kalian persekusi Said Wasim, unjuk rasa ke rumahnya menggeruduk, itu dampaknya apa? Apa yang maksud saya? Apakah setelah Said Wasim digeruduk, diunjuk rasa, diseret kepada kasus misalnya, apakah itu menyelesaikan polemik nasab? Oh tidak. Said Wasim itu hanya sebagian kecil dalam polemik nasab ini. Apakah nanti Said Wasim sudah diproses, apakah nasab selesai? Tidak akan. Karena Said Wasim ini sebagian kecil dari nasab. Dan beliau tidak pernah bikin buku seperti ini. Tidak. Hanya pernyataan berapa kalimat, 5 kalimat itu. Terus yang lain. Yang sudah bikin buku, yang sudah bikin kitab, yang sudah bernarasi di YouTube, yang narasi di podcast-podcast. Itu tidak ujaran kebencian seperti itu. Jadi oleh karena itu saya menghimbau, jangan pernah terprovokasi oleh fitnah. Apalagi sekarang menggeruduk keluarganya Said Wasim, membuat kaget mereka, membuat takut mereka. Apa yang ada di benak kalian? Sekarang ngaji Rasul sebentar. Jadi ngaji Rasul ya, rasa. Jadi ketika ada seseorang menghadap kepada baginda Nabi, menyampaikan keinginannya yang sangat buruk sekali. Wahai baginda Nabi, ada apa, katanya baginda Nabi? Saya ingin berzina. La haula wa la quwata illa billah. Jadi ingin berzina mengadu kepada baginda Nabi. Apakah baginda Nabi marah? Tidak. Apakah baginda Nabi menghujat atau mengusir? Tidak. Tapi baginda Nabi mendidik orang itu dengan rasa. Apa yang disampaikan baginda Nabi? Afika ummun, apakah kamu punya ibu? Iya. Baik. Bagaimana kalau ibu kamu itu dizina sama orang lain? Ya saya sakit hati baginda. Baik. Gak boleh sakit hati, ibu saya disakiti. Nah, terus Afika uhtun, apakah kamu mempunyai saudara perempuan? Iya baginda. Terus, bagaimana jika saudara perempuan kamu itu dizina oleh orang lain? Oh nggak boleh baginda. Saya hajar saya. Nah, Afika bintu, apakah kamu punya anak putri? Iya baginda. Bagaimana kalau putri kamu itu dizina oleh orang lain? Oh jangan baginda. Akhirnya oleh baginda, seperti itulah orang. Jadi ketika kamu atau orang yang terdekat denganmu atau orang yang ada padamu itu disakiti, maka orang lain itu sakit. Itulah ngaji Rasul. Jadi kalian semua misalnya menggeruduk keluarganya Said Wasim, membuat takut mereka, membuat kaget mereka. Bagaimana kalau seandainya mereka itu adalah keluarga kamu, saudara kamu, ibu kalian semua, saudara kalian semua. Bukankah kalian merasa sakit juga? Nah di sini baginda Nabi apa yang menyatukan kita semua sebagai ukhuwah Islamiyah.
Innamal mu'minuna ikhwah. Itu ayat Al-Quran. Terus hadis mathalul mu'minin kal bunyan idza ishtaka minhu au kama qala Rasulullah idza ishtaka minhu udhun istaka jasad. Jadi orang mukmin itu seperti satu jasad. Jika tangan ini disakiti, maka semua jasad ini sakit. Ya. Jika kaki ini disakiti, maka semua jasad ini sakit. Jadi di Banyuates disakiti, di mana-mana seluruh Madura itu sakit, bahkan seluruh Indonesia pun sakit. Seperti itu. Jadi tolong jangan pernah terprovokasi, jangan pernah teradu domba. Kalau kita flashback ke belakang, kita flashback kepada sejarah Islam. Islam ini selalu diadu domba oleh orang Yahudi. Ini Islam. Pertama adu domba itu ya di zaman Nabi juga ada oleh orang munafikin ketika Siti Aisyah difitnah bersetubuh dengan Sofwan oleh Yadbillah. Sayyidina Sofwan hanya karena tertinggal dalam perjalanan pulang. Akhirnya sebagai tugas oleh Sayyidina Sofwan dibawa. Akhirnya sama Abdullah bin Ubay difitnah. Kalau Siti Aisyah waliyadzubillah berselingkuh dengan Sayyidina Sofwan. Dan fitnah itu tidak ada penyelesaian. Karena memang buktinya Siti Aisyah pulang dengan Sayyidina Sofwan dan tidak ada bukti yang lain. Akhirnya turunlah ayatul ifki. Ayat yang menjelaskan tentang kebohongan orang munafik yang menuduh Siti Aisyah itu berselingkuh dengan Sayyidina Sofwan. Seperti itu teman-teman. Baik, saudara-saudara saya yang di Madura, kalau memang dampak risikonya, dampak jeleknya dari pernyataan Said Wasim itu tidak ada dampaknya. Jadi tolong pikirkan lagi dalam menyakiti atau menggeruduk rumahnya Said Wasim. Ini satu. Yang kedua, kalau dampak positifnya ini tidak ada, apa yang kalian dapat setelah menggeruduk rumahnya Said Wasim? Apakah polemik nasab akan berakhir? Tidak akan, karena sudah terjadi di mana-mana. Dan sumbernya bukan di Madura. Seperti itu. Baik. Oleh karena itu ya, jangan sampai terprovokasi. Kami sampaikan kepada semua lapisan masyarakat, khususnya di Madura. Baik dari tingkat bawah, tingkat atasnya lagi akar rumput, tingkat di atasnya lagi, di atasnya lagi, di atasnya lagi. Jadi ayo kita kalau memang mau selesaikan polemik nasab ini dengan ilmiah. Karena ini tentang keilmuan. Ya. Di sini kami sudah menulis buku ini, ya. Sudah menulis buku ini pemahaman ini, ya, yang wajib diluruskan. Kenapa? Karena ada buku yang ditulis oleh Idrus Alawi Al-Masyhur yang di dalamnya bukan hanya terdapat penyesatan, tapi ada pornografi. Menceritakan yang dia membela leluhurnya yang nyemek-nyemek payudara di jalan. Ada katanya Syekh di majelisnya ketika melihat perempuan cantik itu dipanggil dan diraba-raba. Bahkan bukan hanya itu, lebih dahsyat dari itu. Kalau ada anak remaja yang tampan, ganteng, kalau bahasa Arabnya amrod, dipanggil dan diraba-raba dalam duduknya. Ini pornografi. Kalau seandainya ini kita mau laporkan, ini pornografi loh. Jadi saya minta tenang. Jadi ayo kita hadapi dengan tenang. Di sini
kata-kata cover belakang ini sudah lengkap. Jadi fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli. Jadi ketika kita menghadapi persoalan dan permasalahan yang tidak kunjung selesai, yuk kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi sebelumnya. Kita flashback ke sejarah kaum muslimin. Seorang laki-laki yang dahsyat yang bernama Abdullah bin Saba datang dari Yaman ke Madinah, berpura-pura Islam dan merecoki orang Madinah dan mengadu domba para sahabat. Dengan cara apa? Jangan memfitnah Sayyidina Utsman. Para sahabat diam awalnya, karena ini tidak dianggap masalah besar. Nah, ini adu domba, sekecil apapun, adu domba itu akan berdampak kerusakan yang sangat besar. Akhirnya Abdullah bin Saba keliling ke Kufah, Basra, Syam, dan tinggal di Mesir. Akhirnya apa? Dia berhasil mengumpulkan ribuan pasukan untuk mengkudeta dan menyerang Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala an, menantu baginda Nabi. Dan orang yang dikabarkan oleh baginda Nabi yang paling disegani, malu, para malaikat itu malu kepada beliau, Sayyidina Utsman. Dengan fitnah apa? Sayyidina Utsman itu mentahrif Al-Quran karena menyatukan Al-Quran. Padahal berita yang sesungguhnya Abdullah bin Saba ini dan pasukannya yang ingin merubah Al-Quran. Abdullah bin Hudzaifah bin Yaman menyampaikan hal itu kepada Sayyidina Utsman, alaika bihim ya Amirul Mukminin. Ayo Amirul Mukminin, bertindak. Sekarang ada gerakan untuk merubah Al-Quran. Oleh karena itu, 3 tahun Sayyidina Utsman berpikir, beristikharah, bagaimana cara penyelesaian atau menyelamatkan Al-Quran dari gerakan-gerakan tahrif, penyelewengan Al-Quran. Setelah 3 tahun baru Sayyidina Utsman bertindak, dan Sayyidina Utsman mengumpulkan para sahabat, wasyawirhum bil amr. Setelah itu para sahabat sepakat kalau Al-Quran itu disatukan. Nah, di sini Abdullah bin Saba kecewa. Peluang untuk menyelewengkan Al-Quran tidak ada, karena Al-Quran sudah disatukan dan disepakati oleh para sahabat. Makanya Abdullah bin Saba punya cara lain, yaitu mengadu domba kaum muslimin dengan pemimpinnya. Dengan tuduhan apa yang diperbuat oleh Abdullah bin Saba. Yang melakukan penyelewengan Al-Quran itu adalah Abdullah bin Saba. Bukan Sayyidina Utsman. Tapi sekarang difitnah yang menyelewengkan Al-Quran itu adalah Sayyidina Utsman. Dan ditambah lagi, Sayyidina Utsman itu tidak adil. Jadi, kalau ada orang yang miskin, orang melarat langsung, ente miskin, kamu miskin karena kamu tidak mendapatkan bagian. Kenapa saya? Iya, di sana mendapatkan bagian semua di Madinah. Makanya kaya-kaya semua. Oh, kalau begitu nggak adil loh. Iya, kalau nggak adil, unjuk rasa. Turunkan pemimpinnya karena tidak adil. Terus itu yang dimainkan oleh Abdullah bin Saba. Sehingga masyarakat semua marah dan membenci Sayyidina Utsman dan menggeruduk kediaman Sayyidina Utsman di Madinah, istananya. Sampai akhirnya beliau dibunuh. Ini adalah ulah fitnah. Makanya di dalam Al-Quran sudah tegas dan jelas, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Baik, jadi ini himbauan kami kepada seluruh masyarakat, jangan sampai memfitnah. Kenapa fitnah itu terus dikembangkan oleh Abdullah bin Saba? Agar kelompok dan grupnya itu tidak dikisos. Maka fitnah itu difitnah lagi antara Sayyidina Talha, Sayyidina Zubair, dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dengan Sayyidina Ali. Terjadilah perang Jamal. Kemudian difitnah lagi antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Terjadilah perang Siffin. Damainya itu apa?
Damainya itu karena Amr bin As mengangkat Al-Quran dengan tombaknya. Bainana kitabullah. Di antara kita adalah Al-Quran. Jadi hakim kita adalah Al-Quran. Akhirnya damai. Peperangan itu damai dan tidak ada peperangan lagi setelah itu. Kecuali nanti ya antara Abbasiyah dan Bani Umayyah. Begitu saudara-saudaraku. Jadi saya menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, jika kalian semua ingin mendapatkan solusi tentang polemik nasab, bukan dengan cara kasar, bukan dengan cara merugikan orang lain, akan tetapi dengan cara yang sudah dilakukan oleh para sahabat, bainana kitabullah. Ayo kita duduk bersama, bahas ini secara ilmiah, banding data, adu dalil, akurasi sumber. Setelah itu, setelah duduk bersama, selesaikan, dan semua harus tanda tangan. Tidak ada cekcok lagi dalam nasab. Yang benar harus dibenarkan, yang salah harus disalahkan. Itu kesepakatan, harus adil menyikapinya. Siapapun yang salah harus disalahkan, dan siapapun yang benar harus dibenarkan. Ini insya Allah adalah solusi terbaik. Dan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Polemik nasab bukan hanya terjadi di Indonesia, internasional. Kitab As-Suyuful Mujliyah itu membatalkan nasab juga. Dan banyak lagi. Ada video terbaru kemarin katanya, saya nggak tahu siapa namanya di video itu. Nakib Maroko datang ke Indonesia dan ada seorang Gus muda yang mendampingi beliau dan menanyakan beliau di dalam videonya itu tentang nasabnya Mbak Alawi. Tapi dia menjelaskan, Gus itu menjelaskan kalau ini bukan dalam konteks resmi atas nama Nakoba, tapi ini adalah konteks pribadi beliau. Apa jawabannya Nakoba Maroko? Wairu makul. Nasabuhum wairu makul. Sekarang videonya beredar. Apakah ini nanti akan juga digeruduk sama dengan video itu? Videonya sudah beredar ini kemana-mana. Wairu makul. Nah, di sini. Jadi karena ini sudah ada banyak para kiai yang meneliti secara ilmiah, nasab ini juga wairu makul, akhirnya berbicara agar dibenahi. Pertama, kalau memang tidak bisa dibenahi ya sudah selesaikan. Karena seperti itu. Ini bukan karena benci, tidak. Ini bentuk nasihat, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kenapa seperti itu? Karena Al-Quran sudah jelas, ud'uhum li abaihim wa aqsatu indallah. Jadi suruh mengakui bapaknya. Ini Al-Quran. Kalau memang bukan bapaknya, ya jangan mengaku bapaknya dong. Ini haram. Ayatnya itu turun li'ajli ibtalut tabanni. Karena dulu Sayyidina Zaid itu diangkat oleh baginda Nabi sebagai putra angkat Nabi. Akhirnya disebut Zaid bin Muhammad. Setelah ayat ini turun, makanya dibatalkan oleh baginda Nabi. Karena haram. Akhirnya dinisbatkan kepada bapaknya sendiri, Zaid bin Haritha. Seperti itu kan. Kalau memang ini sudah ada dalilnya batal, tolong ditunjukkan sanggahannya. Makanya di sini kami, di buku terbaru kami ini kami tulis. Ini sinonimnya nanti akan kami bacakan di pertemuan berikutnya. Ini terlalu panjang, sudah lebih dari setengah jam. Nah di sini, ini yang tulisan merah ya, biar dekat ya. Ini yang tulisan merah, ini argumentasi kaum Mbak Alawi. Sedangkan yang bantahan kami ini yang tulisan hitam. Ini bantahannya. Jadi buku ini hadir ya untuk menyelesaikan polemik nasab. Kalau memang tidak ada, kedua belah pihak tidak mau bertemu. Maka kami pertemukan argumentasi kedua belah pihak dalam buku ini. Kami tuangkan semua di sini. Argumentasinya kaum Mbak Alawi kami tulis semua.
Nah, dan ini ada buktinya. Karena hadirnya buku ini, jawaban atas bukunya mereka yang ditulis oleh Dr. Idrus Alawi Al-Masyhur, yang berjudul Pemahaman yang Harus Diluruskan. Maka di sini kami jawab dengan apa? Pemahaman bengkok kaum Ba'alawi wajib diluruskan. Kenapa kok begitu? Karena banyak dalil-dalil yang rancu, dalil-dalil yang syubhat yang dijadikan pedoman untuk mereka, yang dijadikan pedoman oleh mereka untuk menguatkan nasab mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, yang lebih dahsyat lagi, banyak dalil-dalil pelintiran yang dinisbatkan kepada tokoh-tokoh sufi, para wali Allah, yang dibuat hujah oleh mereka untuk membenarkan klaim-klaim sesat leluhur mereka. Kok jenengan bilang klaim sesat? Loh, kenapa nggak bilang klaim sesat kalau serah terima jabatan dengan Allah? Dan uh, mengaku menerima wahyu dari Allah untuk mengendalikan langit dan bumi, apakah itu tidak sesat? Urusan mati dan hidup ada di tangan mereka, apakah itu tidak sesat? Mengaku Allah, apakah itu tidak sesat? Nyemek-nyemek payudara di jalan. Ini pornografi loh, ada dalam kitab. Apakah itu tidak sesat? Apakah kita harus dipaksa membenarkan, menganjurkan nyemek-nyemek payudara di jalan? Di dalam buku mereka, yang ini saya taruh cover mereka. Ini pemahaman yang harus diluruskan sebagai bukti kalau ini adalah tidak benar. Kenapa tidak benar? Nah, argumentasinya, dalilnya sudah ada di sini semua. Nih, nanti kami akan kaji setiap hari melalui channel YouTube kami. Ada di sini semua. Kenapa saya menghadirkan buku ini dan mengonsep seperti itu? Karena kedua belah pihak antara kelompok yang mentoen dan kelompok yang tidak mau ditoen, ini tidak pernah bertemu. Kalau orangnya sudah tidak pernah bertemu, maka kami ambil semua dalil-dalilnya dan kami satukan dengan dalil-dalil yang juga kami ambil dari kitab-kitab Mu'tabarah agar ini nanti bersatu. Jadi kami sampaikan kembali kepada kaum Ba'alawi dan para Gus, anak cucu Wali Songo, segeralah bertemu. Segeralah diskusi agar kita tidak mengorbankan umat. Dan kami juga menyampaikan kepada pejabat pemerintah, pejabat keamanan, ayo dukung agar kedua belah pihak ini bertemu, duduk bersama, dan melakukan kesepakatan agar setelah pertemuan itu tidak ada lagi pembicaraan tentang nasab karena sudah selesai. Yang benar dibenarkan, yang salah disalahkan. Seperti itu. Insya Allah umat ini akan damai kembali. Dan saya minta kepada seluruh masyarakat agar tenang di dalam menghadapi polemik nasab ini. Jika ada seseorang yang mengajak kalian menyakiti orang lain hanya karena masalah nasab, sampaikan kepada mereka, selesaikan dengan cara keilmuan. Jangan sampai kita seperti umat-umat sebelumnya yang diadu domba hanya karena fitnah. Akhirnya bertengkar dengan saudaranya sendiri. Nah, oleh karena itu, kalau ada orang yang datang lagi, ayo sakiti dia, serang dia. Ini bukan persoalan nasab ini ya. Kalau memang benar-benar batal, berarti kan mendukung sesuatu kebatilan. Bagaimana kalau mendukung sesuatu kebatilan? Kami melakukan ini bukan benci Ba'alawi, tidak. Justru sayang mereka. Oleh karena itu diperingati. Nasab kalian ini terputus. Coba diperbaiki. Nasab kalian ini tidak memiliki dalil yang kuat. Coba carikan dalil yang kuat. Ini kan sayang berarti. Kalau memang tidak ada ya
berarti batal dong. Kalau batal ya sudah jangan mengaku, karena ancaman hadis itu berat loh. Man idda'a ila ghairi man idda'a ila ghairi abihi wa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu an haram. Barang siapa yang mengaku bapaknya padahal dia tahu kalau itu bukan bapaknya, maka surga haram baginya. Berat kan? Kan kasihan. Iya. Yang salah harus dinasihati. Ad-dinun nasiha. Seperti itu teman-teman. Jadi mulai hari ini masyarakat harus tenang, hadapi ini dengan secara keilmuan, sampaikan kepada petinggi-petingginya. Kalau ada seperti ini, ayo, karena ini persoalan ilmu, persoalan agama, ya harus diselesaikan dengan ilmu, keilmuan. Ya, sebagaimana dulu para sahabat menyelesaikan konflik yang terjadi di antara mereka dengan ilmu, yaitu Al-Quran. Bainana kitabullah, di sini kami tafsirkan itu semua. Apa itu kitabullah, apa itu hadis baginda Nabi Muhammad SAW, apa itu pernyataan para sahabat, apa itu tulisan dan pernyataan para ulama. Di sini akan kami sampaikan nanti di pertemuan selanjutnya. Ini sudah setengah jam lebih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.